Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Putri. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu perilaku organisasi. Yang pertama yaitu definisi organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks organisasi. Ini mencakup analisis tentang cara berperilaku, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu pentingnya perilaku organisasi. Perilaku organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan dan efektivitas suatu organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, memahami dinamika interpersonal. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Selanjutnya yaitu komponen perilaku organisasi. Perilaku organisasi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu individu, kedua kelompok, ketiga struktur organisasi, keempat budaya organisasi, kelima lingkungan eksternal, keenam proses komunikasi, ketujuh motivasi, kedelapan yaitu kepemimpinan. Semua adalah beberapa komponen. Terus selanjutnya tingkat analisis perilaku organisasi. Itu ada tiga, yaitu individu, kelompok, organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu teori perilaku organisasi atau teori klasiknya, yaitu teori klasik yang pertama kepada struktur dan efisiensi, yang kedua pendekatan ilmiah dalam manajemen. Selanjutnya teori perilaku organisasi atau teori hubungan manusiawi. Teori hubungan manusiawi juga mempunyai 2 poin, yaitu menekankan pentingnya hubungan sosial. Yang kedua, pengaruh motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, motivasi dalam organisasi. Definisi motivasi yaitu motivasi adalah proses yang mempengaruhi arah, intensitas, atau ketekunan perilaku individu dalam mencapai tujuan. Ini mencakup faktor internal seperti kebutuhan dan keinginan, dan faktor eksternal seperti penghargaan dan pengakuan. Jadi di sini selanjutnya ada teori dari Maslow. Maslow membagi kebutuhan manusia dalam 5 tingkat hierarki dari dasar ke atas. Yaitu yang pertama fisiologis atau kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur. Yang kedua keamanan, masa aman, rasa aman, perlindungan, serta stabilitas. Terus yang ketiga yaitu sosial, cinta, persahabatan, dan diterima dalam kelompok. Terus yang keempat yaitu penghargaan, dihargai, dihormati, dan pencapaian. Terus yang terakhir yaitu aktualisasi, di mengembangkan potensi dan jadi versi terbaik diri sendiri. Jadi itu sangat penting ya untuk teori Maslow ini. Terus selanjutnya yaitu teori motivasi Herzberg. Teori motivasi Herzberg atau lebih dikenal dengan teori 2 faktor Herzberg dikembangkan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan berasal dari 2 kelompok faktor yang berbeda. Terus selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan visi, mengatur strategi, dan membentuk budaya kerja yang positif. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin berinteraksi, mengarahkan, memengaruhi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan efektivitasnya bergantung pada situasi, tim, dan karakter pemimpin. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Komunikasi ini mencakup semua bentuk-bentuk interaksi antara individu, tim, dan bagian-bagian organisasi lainnya. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran penyampaian pesan dan Jadi hambatan komunikasi di sini adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Berikut jenis-jenis hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan fisik, kedua hambatan psikologis, ketiga hambatan bahasa, keempat yaitu hambatan sosial dan budaya, terakhir yaitu hambatan organisasi. Terus selanjutnya yaitu perilaku kelompok. Perilaku kelompok yaitu perilaku kelompok dalam organisasi mengacu pada cara sekelompok individu berinteraksi, bekerja sama, dan mengaruhi satu sama lain dalam konteks pekerjaan atau struktur organisasi. Ini memainkan peran penting dalam efektivitas organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi adalah perbedaan pendapat atau benturan kepentingan antara individu. Nah, perbedaan pendapat ini sangat sering terjadi di organisasi atau kelompok yang muncul karena berbagai alasan. Meskipun sering dianggap negatif, konflik juga bisa membawa dampak positif jika dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang dianut untuk diterapkan oleh anggota atau suatu organisasi. Budaya ini mempengaruhi cara kerja, interaksi antar pegawai, pengambilan keputusan, serta cara organisasi merespon perubahan atau tantangan. Selanjutnya, manajemen perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan dalam organisasi adalah proses sistematis untuk mempersiapkan, mendukung, dan membantu individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Internal itu dari dalam dan eksternal itu dari luar. Oke, selanjutnya yaitu peran perilaku dalam organisasi. Peran perilaku dalam organisasi sangat penting karena memengaruhi cara individu dan kelompok bekerja, berinteraksi, dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan atau penutup ya. Jadi kesimpulan perilaku organisasi adalah perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja, serta bagaimana perilaku tersebut memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Memahami perilaku organisasi membantu manajemen menciptakan lingkungan kerja yang efektif, meningkatkan motivasi, mendorong kolaborasi, dan mengelola perubahan dengan lebih baik. Oke, makasih guys. Sampai di sini presentasi saya. Jangan lupa nonton. Bye.